Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya ingin mengajak Anda untuk mendengarkan renungan, untuk bersungguh-sungguh. Renungan ini adalah atau ajakan ini adalah berasal dari surat Rasul Petrus. Hidup ini harus ada yang kita sungguh-sungguh. Artinya sungguh-sungguh adalah tidak sambilan. Terdapat upaya kerja keras, disiplin, menjadikan proyek, menjadikan hal sesuatu itu ditekuni. Bukan sekali-sekali, tetapi ada hal yang terus menerus secara konstan. Bukan musiman. Hari ini dia berbuah, besok enggak. Sungguh-sungguh artinya tidak boleh menyerah dengan keadaan. Tidak berdasarkan perasaan. Hari ini saya mau, besok malas. Besok lagi kesal dan seterusnya. Lawan dari sungguh-sungguh adalah distraction, adalah pengalihan. Tadinya mau membeli bahan untuk produksi, malah uangnya dipakai untuk membeli perhiasan. Ada detour, penyimpangan-penyimpangan dari tujuan pertama. Tadinya mau kuliah, malah jadinya urusan lain, malah berdagang dan seterusnya. Saudara, sungguh-sungguh itu artinya kalau gagal dia bangkit lagi. Kalau Anda sudah bertobat, jatuh lagi, Anda bertobat lagi, jatuh lagi, Anda bertobat lagi. Itu artinya Anda coba sungguh-sungguh. 7 kali orang jatuh dia akan bangkit kembali. Bertobat jatuh dalam dosa yang sama terus berkata, sudahlah ini memang suratan saya jadi pemabuk. Itu artinya enggak sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh berarti akan ada kesulitan. Anda sudah memahaminya. Di depan ini tidak ada yang mudah. Kalau mudah itu gak perlu sungguh-sungguh. Kesungguhan berarti dibalik dari itu semua Anda sudah siap menghadapi. Ada challenges, tantangan-tantangan. Dunia ini sering bermain-main ya. Kita main game, mudah merisetnya, kemudian mengulanginya. Kalau sungguh-sungguh, tiap waktu Anda tekuni. Waktu adalah kesempatan yang baik. Kondisi pandemi saat ini membuat kita mudah distract. Ketika kuliah yang di rumah atau yang belajar, bukan hanya distract oleh notifikasi dari WA group, dari email, kadang-kadang aroma-aroma masakan dari dapur, panggilan tukang siomay, itu semua membuat kita mudah teralihkan dari apa yang semestinya sedang kita kerjakan. Rasul Petrus meminta kita untuk bersungguh-sungguh dalam 3 hal. Ini terdapat di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 15. Pertama, sungguh-sungguh mengembangkan iman kita dengan menambahkan 7 hal perkara rohani. Ini ada di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 9. Justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan pada imanmu. Jadi iman kita ini bukan sekedar iman terus kita bisa berhenti. Kita harus mengembangkannya, menambahkannya, menumbuhkannya. Jadi arti menambahkan itu bukan sekedar saudara asalan disebutkan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan. Jadi kita ini sungguh-sungguh. Ini sungguh-sungguh yang pertama. Tambahkan 7 hal ini dalam iman percayamu. Sebagai orang Kristen Anda tidak boleh hanya bersifat pasif. Tapi Anda harus mengembangkannya, menambahkannya dengan 7 hal. Yakni kebajikan. Kemudian kepada kebajikan ada pengetahuan. Kepada pengetahuan penguasaan diri. Penguasaan diri ada ketekunan. Kepada ketekunan ada kesalehan. Kepada kesalehan ada kasih akan saudara-saudara. Kepada kasih akan saudara-saudara, kasih kepada semua orang. Secara mendetail nanti Anda ikuti di dalam channel Agape Karawaci. Di sana saya menjelaskan dengan mendetail apa saja yang ada di dalam 7 kualitas yang harus kita tambahkan di dalam iman kita. Di situ ada perkara pengetahuan. Jadi Anda tidak boleh jadi orang Kristen yang hanya fanatik buta. Apabila semuanya ada padamu berlimpah, kamu dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita.
Tapi barang siapa tidak memiliki semuanya, ia menjadi buta dan picik. Jadi ini orang-orang fanatik ini, buta dan picik. Dia lupa bahwa dosanya dahulu telah dihapuskan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Anda sungguh-sungguh menambahkan, bukan asalan. Jadi orang Kristen kerjanya apa? Seperti mengurus taman. Jadi ini terus ditambah. Anda diperkaya dengan pengetahuan. Gereja GKNS Agape sudah mulai 38 orang mengikuti kelas konseling. Jadi ditambahkan pengetahuan-pengetahuan. Ditambahkan pengetahuan itu bukan hanya pengetahuan, tapi pengalaman. Dari pengalaman kita mendapatkan pengetahuan. Saudara, pengetahuan juga bukan apa yang kita ketahui, tapi apa yang bisa kita lakukan. Misalnya memasak itu bukan ilmu dari pikiran, tetapi keahlian. Pengetahuan itu artinya juga keahlian. Anda tambahkan. Yang kedua, Anda sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Ini menjadi penting supaya kita ada sebuah komitmen, tidak meremehkan, tidak memandang sebelah mata akan semua panggilan dan pilihan. Kalau Anda sudah ditawarkan, Anda sudah ada posisi tertentu di dalam sebuah pelayanan. Saya mau ingatkan Anda, itu adalah panggilan dan pilihan. Anda harus terus makin teguh di dalam itu, mengembangkannya. Kalau Anda adalah seorang usher, seorang WL, seorang singer, seorang pemain musik, apapun yang Anda kerjakan, seorang penginjil, seorang guru, Agape Kids, Anda akan terus melakukannya supaya makin lama makin teguh. Anda harus sungguh-sungguh di dalam panggilan, termasuk menjadi suami, menjadi istri, menjadi seorang ayah, menjadi ibu bagi anak-anak kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, sungguh-sungguh melayani dan mengingatkan, bersaksi. Rasul Petrus berkata, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya, sekalipun kamu telah mengetahuinya, telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Dia senantiasa bermaksud untuk terus mengingatkan. Jadi sungguh-sungguh digumuli oleh Petrus. Rasul Petrus ini mau semua orang ini tetap memahami akan kebenaran yang telah diterima. Bapak Ibu Saudara, sungguh-sungguhlah dalam 3 hal ini. Karena hidup ini singkat. Kalau Anda tidak bersungguh-sungguh dalam beberapa hal, hidup ini akan seperti uap yang hari ini ada, besok gak ada. Waktu tidak banyak. Anda kalau tidak bersungguh-sungguh, maka dalam tiga hal ini, hidup ini akan berlalu, tidak ada bekas. Bersungguh-sungguhlah. Tuhan memberkati.